supaya tidak membuat mereka curiga. Kita tunggu sampai kita dinilai bukan ancaman buat mereka. Teman-teman, kita sedang memantau adanya, nggak tahu ini apa ya, yang jelas itu banyak sekali iblis. Mas Ebi, yang di tengah itu kelihatan nggak, yang matanya menyala tapi badannya itu kelihatan nggak di kamera? Merah ya. Jadi di sini ada beberapa makam, teman-teman. Makam satu keluarga memang. Dan ini bagi yang melihat ini, selain orang yang memiliki kemampuan tertentu, dia akan mati, teman-teman. Jadi kalau kalian melihat di kuburan sesuatu yang menyala merah, terus ada beberapa makhluk yang kayak gini, ini iblisnya nggak tahu compang-camping seperti itu. Kalian harus dihindari. Ini sangat berbahaya karena ini tuh kekuatannya itu, kalau kalian tahu tentang Chromoleo, lebih besar dari Chromoleo. Ini saya yakin di keluarga ini ada yang penganut sesuatu. Iya, kita lihat pergerakannya dulu. Jangan terlalu mendekat. Ini ritual ini mungkin ingin membangkitkan sesuatu, atau mungkin ada yang telah memasang sesuatu untuk membangkitkan yang mati. Hati-hati ya, kalau kalian melihat sesuatu cahaya merah dari kejauhan, jangan didekati kecuali kalian memang sudah siap. Jadi hawanya itu kalau makin dekat makin panas. Nah, kenapa saya tidak memakai jaket di sini? Saya lepas karena memang tidak kuat panasnya. Astagfirullah. Tapi teman-teman, ada satu cara kalian bisa mendekat tanpa adanya kematian. Yang pertama, jangan mundur. Sesuatu yang mundur itu yang menyebabkan mati ya. Jadi kalau kalian bertemu dia dan ingin penasaran mendekat, setelah kalian tahu, jangan langsung mundur lari ke belakang, jangan, nggak boleh. Tapi kalau kalian makin mendekat, hawanya itu kan makin panas, dan ketika kalian bersekutu dengan mereka, baru kalian akan mendapatkan, ya mungkin bagi kalian itu kayak
bagi orang yang musyrik itu hikmah ya, karena apapun bisa kalian penuhi dengan bertemu dengan mereka. Namun di dunia ini hanya ada 1000 banding 1 orang yang bisa melihat hal ini, karena sangat langka sekali. Mas Evi, kita berpura-pura ini apa Mas Evi? Mau mengikuti bagian dari mereka? Iya, supaya kita bisa tahu. Soalnya saya sendiri pun belum mengetahui titik lemahnya hal seperti ini. Yang saya tahu, orang yang melihat seperti ini tuh mati. Karena kita sudah mendekat seperti ini, kita nggak boleh pergi. Jadi nggak boleh berbalik arah, kecuali mereka selesai melakukan ritual. Yang saya tahu dari guru saya itu dulu berkata seperti itu. Kalau bertemu seperti ini, jangan lari, diam di situ. Kalau tidak, harus mendekat. Itu untuk mempertahankan hidup. Kita udah nggak bisa balik ini sampai mereka itu menghilang dengan sendirinya. Siapa tahu kita bisa menemukan celah kan. Iya maksudnya. Mas Yofi, kamera terus itu Mas Yofi, kita ke depan. Supaya tidak membuat mereka curiga. Kita tunggu sampai kita dinilai bukan ancaman buat mereka. Iya, karena kita dinilai bukan ancaman. Seperti nyaman Mas. Ingat Mas Evi, jangan mundur ya. Kalau mau ini berbalik, langsung balik arah. Intinya jangan mundur. Udah Mas Evi, aman Mas Evi. Balik arah, jangan mundur. Kalau mundur saya belum tahu ini. Yang jelas, ya.
Sepertinya mereka fokus hanya dengan satu makam yang paling sana. Sepertinya seperti itu. Satu makam yang di sebelah sana. Diam dulu, jangan gegabah. Aduh, matanya ke sini, Mas Evi. Saya tidak mengenal kalian. Apa yang kalian inginkan? Maafkan saya. Saya melihatmu dari kejauhan. Dan saya ingin sekali mendekat dengan dirimu. Saya tidak takut akan dirimu. Karena bagi saya, semua makhluk itu sama. Lancang sekali kalian. Saya dengan kalian sungguh berbeda. Saya tidak mau disamakan dengan manusia. Manusia adalah kasta terendah. Manusia makhluk yang suka meminta degramus. Saya tahu kamu datang mendekatiku. Kamu ingin seperti yang ada di dalam nama ini. Maaf, justru saya sendiri tidak tahu yang di dalam makam itu apa. Isinya itu apa, saya tidak tahu. Dan kenapa kalian ada di sini juga saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya ada cahaya di sini. Dan saya sangat senang sekali melihat cahaya ini. Tidak mungkin orang yang bisa melihat kami adalah orang yang mengetahui sesuatu tentang kami. Saya memang mengetahui gaib, tapi hanya sedikit. Bolehkah saya tahu apa yang kalian lakukan? Kami sedang menanti kebangkitan. Kebangkitan dari leluhur keluarga ini. Boleh saya tahu kenapa harus dibangkitkan? Penebusan. Saatnya melakukan penebusan. Maksudnya gimana? Sesuatu yang kami berikan harus ditebus. Inilah penebusannya.
Bolehkah saya bertransaksi denganmu? Kalau kamu bisa mengabulkan keinginanku, aku akan mengikuti hal seperti ini. Sangatlah mudah. Sebutkanlah keinginan. Nanti kamu harus membayar dengan manusia. Baik, saya siap. Yang saya inginkan adalah engkau memberikanku kekuatan yang setara denganmu, dan jadikanlah aku rajamu. Manusia biadab. Semua manusia berbagus. Baru kali ini saya melihat manusia seratus dirimu. Kamu ingin menguasai. Iya, percuma kalau saya hanya menguasai harta. Tidaklah penting. Alangkah pentingnya kalau saya menguasai ilmu yang engkau miliki dan menjadikan diriku raja. Kamu memang cerdas. Namun, untuk menjadikanmu raja di duniaku, saya tidak bisa. Dan untuk memberikan ilmu yang setara denganku, aku bisa. Kenapa engkau tidak bisa menjadikanku raja di duniamu? Karena saya bukanlah raja. Saya masih memiliki sang raja. Jadi saya tidak bisa menjadikanmu raja. Karena saya masih memiliki raja. Oh, jadi makhluk sehebat dirimu yang memiliki pasukan, yang memiliki banyak sesembah penyembah, masih kalah dengan sang raja. Kenapa engkau tidak melawan raja? Berarti kamu belumlah cukup kuat. Saya sudahlah sangatlah kuat. Tetapi kekuatan itu di kami tidaklah berharga. Karena kekuatan hanyalah berada di dunia. Di istana raja kami, kekuatan tidaklah berguna. Melainkan kecerdasan dalam menghasutlah yang paling utama. Jadi raja di duniamu yang paling hebat itu yang paling pintar menghasut. Jadi termasuk kayak gini caramu menghasut bangsa manusia seperti saya. Agar melakukan sesuatu yang engkau inginkan dan harus melakukan penebusan seperti itu setelah kematian. Astagfirullah.
tali pocongnya udah nggak ada semuanya. Jadi ini pemakamannya secara biasa. Astagfirullahaladzim. Jasadnya masih utuh.